Acara ini dipersembahkan oleh Ya, selamat malam dan selamat datang di program yang akan mewujudkan mimpi bagi mereka yang terus memperjuangkan mimpinya bagi orang-orang terkasih. Inilah Mimpi Jadi Nyata. Boleh kita berikan aplaus? Terima kasih, seperti biasa malam hari ini kita akan kedatangan dua orang pejuang mimpi yang akan terus berjuang untuk mewujudkan mimpinya di panggung Mimpi Jadi Nyata. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Samudra Marine Indonesia dan Inti Sumber Baja Sakti yang terus mendukung program Mimpi Jadi Nyata. Boleh kita berikan aplaus untuk para sponsor kita, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan Dewan Juri yang sudah hadir di studio Mimpi Jadi Nyata. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Profesor Amelia Fauzia. Selamat malam Prof. Selamat malam. Selanjutnya ada Bapak Yahya B. Sunaryo. Selamat malam Pak Yahya. Selamat malam. Oke, selanjutnya ada Ibu Melinda Pujo. Selamat malam Ibu Melinda. Selamat malam. Oke, yang terakhir ada Bapak Yufrizal Ari. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam. Sekali lagi selamat malam dan selamat datang dan juga untuk para penonton yang ada di studio Mimpi Jadi Nyata. Boleh kita berikan aplaus untuk kita semua. Terima kasih, ini sangat luar biasa malam hari ini kita akan ada dua orang yang memiliki kisah inspiratif dan kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan pejuang mimpi kita yang pertama. Ini dia Edbert Sebastian. Ya, selamat malam Mas Edbert, apa kabar? Selamat malam, baik sekali. Baik sekali ya, selamat datang di panggung Mimpi Jadi Nyata. Malam hari ini kita kedatangan orang-orang yang sangat inspiratif, salah satunya adalah Mas Edbert. Kalau boleh tahu malam hari ini kan sudah hadir di panggung Mimpi Jadi Nyata. Apa sih mimpinya? Mimpi saya adalah untuk anak-anak pejuang kanker yang ada di rumah sakit maupun ada di rumah singgah. Mimpinya tidak besar, hanya mengumpulkan buku cerita, perlengkapan menggambar, mewarnai, bahkan mainan ataupun boneka untuk mereka. Untuk menemani mereka dalam pengobatan di rumah sakit maupun dalam masa mereka remisi di rumah singgah. Oke, sebenarnya sesuatu yang simpel, tapi percayalah dari sesuatu yang simpel ini juga berdampak besar ya. Betul. Karena Mas Edbert juga penyintas kanker juga ya Betul. sebenarnya. Nanti akan dikulik lebih mendalam ya. Sudah siap untuk mewujudkan mimpinya? Siap. Oke, kalau begitu maju 2 langkah. Ya, silakan Fer. Terima kasih banyak Matt. Selamat malam dan selamat datang Edbert. Nama lengkapnya Edbert Sebastian betul? Betul. Apa kabar Edbert? Baik. Masih muda sekali kelihatannya. Usianya berapa sekarang Edbert? Sekarang usia saya 21 tahun. 21 tahun. Kuliah di mana? Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta. Di UNJ ya. Ya, UNJ. Ngambil jurusannya? Saya mengambil jurusan pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Edbert. Nah, selain kuliah, aktif tentunya di kampus, juga menjadi relawan di kampus untuk membantu sesama mahasiswa, mereka yang tunarungu dan juga tunanetra. Betul. Apa yang dilakukan oleh Edbert untuk mereka? Untuk di kampus kita melakukan pendampingan. Pendampingan jadi ada mahasiswa disabilitas yang tunanetra maupun tunarungu. Dalam masa kuliah mereka tentu mereka menghadapi kesulitan ya. Tentu dalam menyerap materi, apalagi yang tunanetra maupun tunarungu, itu kita memberikan pendampingan di dalam ruang kelas. Oke. Sehingga untuk tunanetra itu biasanya kita membantu untuk menjadi penerjemah dari apa yang dipresentasikan oleh gurunya, oleh Oke. dosennya. Oke. Kemudian untuk tunarungu biasanya kita membantu mereka untuk menerjemahkan. Jadi kita diberikan pelatihan bahasa isyarat. Sekarang saya mau bicara banyak tentang Edbert sendiri. Edbert sendiri ini adalah penyintas kanker ya. Kanker tulang atau yang disebut dengan osteosarkoma ya. Betul. Bagaimana ceritanya waktu itu Edbert, terus sudah gitu bagaimana akhirnya proses pengobatan yang dijalani. Bahkan usia kamu masih 12 tahun waktu itu ya. Betul. Nah, mungkin boleh diceritakan kepada kami di sini. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan, saya adalah penyintas kanker tulang atau osteosarkoma. Jadi awalnya sederhana. Akhir tahun 2012 pada saat itu saya masih kelas 6 SD. Ketika pelajaran olahraga di sekolah, tangan sebelah kanan saya itu seperti terkilir ke belakang, tertarik ke belakang. Dan memang pada saat itu saya merasakan nyeri karena kami orang awam soal kesehatan. Maka karena saya ceritanya tertarik, jadi dipikirnya kesleo atau terkilir, maka dibawalah ke panti pijat.
Jadi dibawa ke tukang urut selama 1 bulan, hampir 1 bulan diurut-urut di bahu. Ternyata tidak mengalami kebaikan. Justru yang terjadi adalah pembengkakan. Nah, ketika pembengkakan itu semakin besar, tukang urutnya angkat tangan. Tolong dibawa ke rumah sakit saja untuk di ronsen. Saat itu saya langsung ke rumah sakit, saya masih ingat sekali tanggalnya 28 Desember 2012. Itu jelang libur rumah sakit, jelang libur akhir tahun. Dan di situ dokter langsung suruh ronsen. Hasil ronsen kami tunggu dan hasil pertama itu langsung menunjukkan saya kena bone tumor di bahu atau tumor tulang. Karena di rumah sakit itu belum ada penanganan untuk kanker anak, maka saya dirujuk ke RSCM. Berobat di sana, kemudian saya dirujuk ke bagian yang onkologi, bagian kankernya, dan setelah dibiopsi hasilnya menunjukkan positif osteosarkoma atau kanker tulang stadium 2. Saya tidak tahu kanker itu sakit apa, cuma yang saya tahu kanker itu dalam tanda kutip bisa bikin orang mati. Jadi saya sudah terima itu, saya nggak ngerti pengobatannya seperti apa, akhirnya ditunjukkan ke dokter, harus di kemoterapi. Keputusan finalnya harus diamputasi. Karena kalau tidak diamputasi, ibarat kita memelihara bom waktu yang sewaktu-waktu kanker itu bisa menyebar. Entah kalau saya paling dekat karena di bahu, kanker itu menyebar ke kanker paru atau ke kanker otak. Itu yang ditakutkan dan bisa kapan saja terjadi karena dia di dalam tidak terlihat oleh kita. Dan pada saat itu saya tidak rela. Tapi di situ keluarga saya mensupport, bahkan YKAI, Yayasan Kanker Anak Indonesia juga hadir untuk memberikan support, memberikan semangat bahwa kamu tidak sendiri. Ada kami yang memedulikan kamu. Kamu tidak sendiri, ada kami yang memperhatikan kamu. Ada kami yang selalu mendukung dan menyemangati kamu. Di situ semangat saya baru timbul kembali bahwa saya tidak merasa sendiri. Ada orang-orang yang peduli dengan saya. Ada orang-orang yang menyayangi saya. Ada orang-orang yang mengasihi saya. Dan saya bersyukur kemoterapi yang terakhir boleh terjadi di tahun 2013 bulan Oktober, kemoterapi terakhir. Dan sampai hari ini saya tidak lagi di kemoterapi. Setelah itu, setelah selesai kemoterapi kita diobservasi. Jadi kalau untuk kanker itu harus ada evaluasi 5 tahun. Jika dalam waktu 5 tahun tidak ada indikasi penyebaran baru dinyatakan sembuh dari kanker. Dan setiap tahun saya harus ke rumah sakit. Setiap tahun, setiap bulan bahkan saya harus ke rumah sakit untuk cek semua. Dan saya bersyukur setelah melewati 5 tahun tidak ada indikasi pertumbuhan ataupun penyebaran kanker di tempat lain. Sehingga di tahun 2018 saya sudah dinyatakan bersih dari kanker. Saya sudah dinyatakan sembuh dari kanker. Dan saat itu saya memulai hidup baru saya. Itu satu hal yang saya syukuri. Dan kalau saya boleh berdiri sampai hari ini, itu semua tidak lepas dari pertolongan dan uluran tangan orang-orang yang peduli terhadap anak-anak dengan kanker. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Edbert. Hebat sekali kamu Edbert. Ini bisa menjadi bahan renungan dan inspirasi untuk kita semua di usia yang sangat-sangat muda. Kamu harus menerima kenyataan yang ada. Kamu bisa fight balik untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Bahkan berkontribusi untuk sesama anak-anak Indonesia yang tentunya terpapar kanker untuk dikuatkan. Betul. Sosok yang menguatkan salah satunya adalah mama dari Edbert. Ada di tengah-tengah kita. Selamat malam Ibu, seorang ibu yang luar biasa, kita berikan tepuk tangan juga. Ibu, anak ibu ini luar biasa Bu. Such a great public speaker, such a great storyteller. Ngomongnya runut, tidak ada space filler, tidak ada AIU. Itu adalah bakat tersendiri. Mungkin Tuhan memberikan Edward cobaan tapi untuk memberikan kebaikan untuk lebih banyak orang. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Edward ini. Kita berikan kesempatan Ibu Melinda untuk bertanya. Silakan. Terima kasih Mas Ferdi. Ya, Edward, saya merasa bersyukur Tuhan pertemukan saya sama Edward malam hari ini. Rasanya tadi Mas Ferdi bilang saya dan seluruh orang di ruangan ini kita sepakat Edward merupakan pemuda yang sangat hebat ya Mas Ferdi. Betul. Saya punya seorang putri, saat ini usianya 12 tahun di kelas 6 SD. Saya nggak bisa membayangkan ketika di usia itu Edward harus menghadapi vonis kanker tulang. Saya yakin ibu saat itu menjadi salah satu orang yang menjadi penguat buat Edward.
Dan luar biasanya lagi Edward nggak selesai di situ. Setelah berhasil berjuang mengalahkan kanker tulang, sekarang Edward ingin memotivasi orang lain. Betul. Kanker tulang tidak hanya menimpa secara mental tapi membuat Edward juga menjadi seorang penyandang disabilitas. Edward melihat anak-anak pejuang kanker saat itu, sekarang mau memotivasi, tadi juga di universitas ya dengan teman-teman penyandang disabilitas. Tadi sedikit cerita sudah disampaikan pengalaman menjadi duta, tapi mungkin boleh ada satu pengalaman mungkin yang nggak pernah Edward lupain saat berjumpa dengan anak-anak tersebut dan ingat mungkin dulu perjuangan Edward, mungkin boleh di-sharing. Mungkin momen ini juga buat semua anak-anak penderita kanker yang menyaksikan juga mungkin mereka bisa dikuatkan melalui cerita Edward, mungkin itu. Baik, terima kasih Terima Ibu. kasih. Silakan Edward. Baik. Satu hal yang saya pelajari dari mereka ketika saya di rumah singgah di Yogyakarta untuk anak-anak dengan kanker. Jadi di situ mereka berkumpul untuk sesama anak-anak yang dalam masa kemoterapi. Dan di situ ada satu anak yang di kursi roda. Saya tidak tanya sakitnya apa, tapi saya kira sakitnya hampir sama dengan saya di tulang karena pakai kursi roda. Dan saya melihat dia begitu semangatnya menjalani, meskipun di kursi roda, tapi mereka yang nyamperin saya. Dia yang nyamperin saya, kemudian dia yang tanya saya. Dan yang saya pelajari dari dia tetap orang yang sangat semangat. Karena itu saya ada di situ, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Bukan hanya dia tapi teman-teman yang lain, tapi saya terkhusus hanya untuk dia. Dan saya lihat di situ dengan kursi roda, dia masih semangat seperti itu. Apalagi saya, yang kaki saya masih bisa melangkah. Kaki saya masih berfungsi dengan baik. Kaki saya masih bisa berjalan untuk menyemangati mereka. Harusnya saya juga lebih semangat dari mereka. Itu satu hal yang tidak pernah saya lupakan. Rasanya itu terima kasih Mas Ferdi, terima kasih Edward. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu Melinda, Edward terima kasih. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita. Banyak hal yang kita pelajari dan kita dapat dari Edward di kesempatan malam hari ini. Marilah kita merenung kembali. Mungkin selama ini kita terlalu banyak mengeluh, tapi lupa bersyukur akan banyak hal yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mimpi jadi nyata akan kembali saat lagi. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Dahsyat suaranya, kita berikan tepuk tangan. Perkenalkan ini temennya siapa nih Edward? Oke, baik. Jadi pada kesempatan ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan teman saya, sesama survivor kanker. Oke. Dia bernama Melvina Patricia, Oke. yang saat ini berusia 16 tahun dan adalah seorang cancer survivor leukemia atau kanker darah. Oke. Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Apa kabar Melvina? Baik Kak. Kita akan berikan kesempatan para dewan juri, Pak Yufrizal. Kami silahkan untuk mungkin bertanya boleh ke Melvina atau ke Edward. Terima kasih Mas Ferdi. Ya. Halo Albert. Halo Pak. Halo Melvina. Halo. Ya, saya kagum sekali dengan kalian berdua. Dengan segala keterbatasan yang ada, tapi mempunyai semangat hidup yang begitu besar. Baik untuk diri sendiri maupun untuk membantu para pejuang kanker. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, apa yang dibutuhkan oleh para pejuang kanker ini dari masyarakat dan apa yang bisa kami lakukan untuk mereka? Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa anak-anak dengan kanker ini pengobatannya tidak sebentar. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan selama itu juga mereka harus ada di rumah sakit.
atau di rumah singgah. Hanya 2 tempat itu saja. Kalau tidak rumah sakit, di rumah singgah. Sehingga yang mereka butuhkan dari masyarakat, mereka tidak nuntut harus A, B, C, D, E sampai Z semua minta, enggak. Mereka hanya minta, dalam tanda kutip mereka hanya minta dikunjungi, mereka hanya minta seperti mimpi saya hari ini, mereka hanya minta buku gambar, mereka hanya minta mainan, mereka hanya minta peralatan gambar yang memadai supaya mereka di rumah sakit itu tidak merasa suntuk. Supaya mereka di rumah sakit itu tidak merasa mereka itu bosan. Karena kebanyakan dari YKI yang YKI bantu adalah keluarga yang BPJS kelas 3. Sehingga di BPJS kelas 3 itu tidak ada televisi di ruangannya. Dengan satu kamar mungkin 6-8 orang itu tidak ada televisi. Sehingga untuk menghiburnya ya hanya pandai-pandai orang tuanya saja menghibur si anak. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya atas jawabannya. Terima kasih Mas Ferdi. Terima kasih juga Pak. Mereka berdua ini perlu kita ketahui nih dan juga mungkin bisa diikuti oleh orang tua dan juga anak-anak yang berjuang melawan kanker ya. Mereka ini berdua bikin podcast. Mereka bikin podcast, memberikan semangat dan juga motivasi. Podcastnya namanya? Namanya adalah Podcast Sehati di kanal YouTube Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah, jadi kalau ada orang tua atau anak-anak yang mau mengetahui, mereka memberikan saling menguatkan. Seperti yang disampaikan tadi, jadi komunitas ini atau support system ini itu hal yang mereka lakukan untuk saling menguatkan dan juga memberikan dukungan satu dengan lainnya. Oke, sekarang tentunya kesempatan Edbert dibantu oleh tentunya Melvina untuk meyakinkan para dewan juri. Tadi mimpinya untuk mendapatkan buku, mainan untuk anak-anak pejuang kanker agar mereka di rumah sakit ataupun di tempat mereka singgah di tempat remisi ini agar mereka tidak bosan lah gitu ya bisa melakukan aktivitas. Silahkan yakinkan para juri ini agar mimpi kamu bisa menjadi kenyataan. Terima kasih untuk kesempatannya. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan, apa yang saya ceritakan, saya berkaca pada diri saya sendiri dan tentunya bersama dengan Melvina. Kami berkaca bahwa kami merasakan hal yang sama di rumah sakit. Kami juga merasakan kebosanan, kami juga merasakan suntuk, kami juga kadang merasa kesepian. Disitulah kami hadir dan kami mau mewujudkan mimpi kami supaya mereka tidak merasa sendiri. Mereka ada yang menemani mereka, walaupun tidak setiap hari bersama dengan mereka, tetapi ada yang mempedulikan mereka. Supaya pemikiran-pemikiran mereka bahwa saya sudah kena kanker, saya nggak ada harapan lagi. Saya orang yang hopeless, saya orang yang ya udah tinggal tunggu waktu aja. Enggak, saya nggak mau seperti itu. Saya mau mereka punya harapan. Saya mau mereka punya harapan tidak hanya untuk di rumah sakit, tetapi juga untuk harapan mencapai cita-cita mereka. Itu saja, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Melvina terima kasih, Edbert terima kasih, kalian berdua sungguh luar biasa. Proklamator kita, Bung Karno pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan mengguncang dunia. 2 orang pemuda ini dengan spirit dan juga semangat yang luar biasa bahkan untuk membantu sesama mewujudkan mimpinya untuk diberikan lagi kepada mereka yang membutuhkan, tentu sudah terasa spirit tersebut. Kita akan break dan kita akan nanti berjumpa dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Kita akan ketahui juga siapa di antara kedua pejuang mimpi ini yang mimpinya akan menjadi nyata.